seorang awamul muslimin yang ingin mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan agamanya, menerapkan agamanya, mendapati kebingungan. Dikarenakan apa yang dihadapi di realita kehidupan sehari-hari. Dari banyaknya pola berislam yang berbeda satu sama lain, terjadinya kelompok-kelompok di dalam tubuh kaum muslimin, yang setiap kelompok memiliki metode tersendiri di dalam berislam, memiliki konsep tersendiri di dalam berislam, dan saling bertentangan satu sama lain. Maka setiap orang yang beriman, yang mengkhawatirkan kondisinya kelak di akhirat nanti, tentunya akan sampai kepada sebuah pertanyaan akhir. Lalu kelompok yang mana yang harus aku ikuti? Islam dengan metode yang mana yang harus aku tempuh? Pemahaman yang mana yang sesungguhnya diridhai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Setiap manusia yang masih mengkhawatirkan keselamatannya atau kecelakaannya di akhirat kelak, pasti akan sampai kepada jawaban ini, sampai kepada pertanyaan ini. Dan juga di sisi lain, para kaum non-muslimin, orang-orang yang memang mereka lahir di dalam keluarga yang tidak memilih Islam sebagai agamanya, kemudian mereka membaca dan mendengar tentang Islam yang sesungguhnya sebagaimana yang mereka bacakah atau sebagaimana yang mereka dengar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sentuh hatinya dengan hidayah, sehingga tergeraklah hatinya mulai untuk masuk Islam dan menjadikan Islam sebagai agamanya dan meninggalkan agama kekafiran. Namun mereka pun sampai kepada pertanyaan yang sama. Ternyata Islam tidaklah satu pola, satu metode yang dia temui di lapangan. Banyak metode berislam, dan kemudian setiap kelompok membenarkan metodenya masing-masing dan tentunya mengingkari metode yang lain. Ketika dia bertemu dengan dai dari salah satu kelompok, berangkat dari keawaman dan kejahilannya, ketidaktahuannya, dia akan merasa bahwa kelompok itu yang benar. Bertemu dai dari kelompok lain, mendengarkan penjelasannya, dia akan mengatakan, iya kelompok ini yang benar. Bertemu dengan dai dari kelompok lain, oh iya kelompok ini yang benar. Sehingga dia tidak tahu mana yang harus dia pilih. Ikhwani rahimakumullah, perpecahan dan perbedaan demikian adalah sesuatu yang buruk. Tapi demikianlah orang yang beriman, diwajibkan mereka mengimani apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan di alam semestanya, bukan hanya yang baik termasuk yang buruk yang Allah takdirkan. Dengan segala hikmahnya, berangkat dari kesempurnaan pengetahuannya, kesempurnaan kebijaksanaannya, dan kesempurnaan keadilannya. Demikian Allah jadikan perpecahan terjadi di muka bumi, di alam semesta. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala dapat melihat mana di antara hamba-hambanya yang memang mencari kebenaran, mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mana di antara hamba-hambanya yang tidak memperdulikan hal tersebut dan hanya sibuk dengan dunia yang terus dikejar dan nikmat-nikmatnya yang terus mencekiknya. Mana di antara hamba-hamba yang berpura-pura buta dari kenyataan ini, perpecahan yang haruslah terjadi, berpura-pura dari hal ini, dan kemudian terkena syubhat, terkena ide-ide yang menyimpang, dan kemudian mulailah mereka bergerak dengan ide mempersatukan semua pemahaman yang ada dengan nama persatuan. Dengan nama persatuan akhirnya mereka mengingkari orang-orang yang mengingkari kesyirikan.
dengan nama persatuan ala mereka, maknanya adalah kita diam dari kesyirikan, kita diam dari kebid'ahan. Manusia-manusia demikian pada hakikatnya berpaling dari apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan di alam semestanya. Dari perpecahan yang memang haruslah terjadi. Apabila ditanyakan, apa dalilnya bahwa perpecahan memang haruslah terjadi? Banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, "Walau syaa'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah." Andai saja Tuhanmu mau, niscaya Allah akan jadikan manusia umat yang satu. Berarti tidak Allah jadikan manusia sebagai umat yang satu. Wala yazaluna mukhtalifin, yang ada manusia terus selalu senantiasa berikhtilaf, bertentangan satu sama lain. Dan juga kabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang banyak diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, oleh Abi Najih al-Arbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dan lain-lain. Sataftariqul yahud ila 71 firqah. Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Wahidah fil jannah, satu golongan di surga, 70 di neraka. Dan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah engkau beriman kepadanya? Terima dan yakini kebenaran yang disampaikannya. Wasataftariqu an-nasara ila 72 firqah. Dan kaum Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Wahidah fil jannah, satu golongan di surga. 71 finnar, 71 sisanya semuanya di neraka. Walladzi nafsu Muhammad biyadihi, dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yakni demi Allah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang tak pernah berdusta. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Namun ia tegaskan kebenaran ini dengan sumpahnya, demi Allah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sataftariqu hadhil ummah. Umat ini pun akan terpecah ila 73, kepada 73 golongan. Wahid fil jannah, dan hanya satu yang di surga. Wa 72 fil nar, dan 72 sisanya berada di neraka. Ini adalah kenyataan yang datang keterangannya dari kitabullah dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah berpaling dan berpura-pura buta darinya kecuali mereka yang memang tidak ikhlas menerima kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya ingin mengikuti kabar-kabar yang membenarkan hawa nafsunya, yang sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Adapun kabar-kabar yang memang tidak sesuai dengan keyakinannya, dengan hawa nafsunya, maka mereka akan berpura-pura buta darinya. Perpecahan adalah sesuatu yang akan terjadi. Dan itu termasuk qadarullah al-kauniyah. Sekali lagi dengan segala hikmahnya, dari situ terlihat siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang mencari jalan kebenaran, yang bersujud kepadanya di malam hari, meminta dan memohon petunjuknya agar ditunjukkan kepada jalan yang benar. Tampak dari situ kepeduliannya akan agamanya dan keselamatannya di akhirat kelak. Dia tahu yang menyelamatkannya di dunia dan di akhirat hanyalah pemahaman yang benar tentang agamanya. Demikianlah diujinya umat terkini di era ini. Tidaklah kaum muslimin diuji sebagaimana kaum muslimin terdahulu, pengikut para rasul dan nabi terdahulu. Di antara mereka banyak yang diuji dengan raja-raja yang zalim dan kafir. Yasumuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Yani mereka yasumun abna'ahum, membunuhi anak-anak lelaki mereka. Yastahyun nisa'ahum, membiarkan wanita-wanita mereka hidup sebagaimana Fir'aun pada masa Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam. Dan kemudian memaksa kaumnya untuk menyembah dirinya dan tak boleh mengambil agama selain agama itu.
Di mana Fir'aun berkata kepada kaumnya, "Ana rabbukumul a'la." Akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Demikian sebagaimana Namrud yang dihadapi oleh Ibrahim alaihi salam. Dan demikian raja-raja terdahulu. Di mana kaum muslimin diuji dikarenakan memilih Islam sebagai agamanya, disiksa mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di antara mereka ada yang ju'ila al-minsyar min hadid, dijadikan gergaji dari besi, ala mifraq ra'sih, di atas kepalanya. Kemudian dibelah dua hidup-hidup dikarenakan memilih Islam sebagai agamanya. Di antara mereka ada yang didatangi dengan amsyat al-hadidah, dengan sisir-sisir besi. Yufarraq baina azamih wa lahmih, dipisahkan antara daging dan tulang mereka, hidup-hidup, dikarenakan Islam yang mereka pilih, bukan agama kaumnya. Itu yang menguji kaum terdahulu. Adapun kita di era ini tidaklah diuji dengan ujian-ujian seberat yang diuji oleh mereka, namun kita diuji dengan ilmu. Dijadikan banyaknya perpecahan dan penyimpangan, diuji seseorang. Di mana jalan yang mana yang dia tempuh, sejauh apa dia berserah kepada Allah dan meminta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diujikan kepada kita, kaum ini. Adapun ujian-ujian yang menimpa kita dari perlawanan-perlawanan orang-orang yang membenci Islam, baik dari kafir ataupun dari kaum muslimin sendiri, maka hal demikian sungguh tidak ada apa-apanya dengan dibandingkan dengan azab dan perlawanan kaum terdahulu terhadap para kaum muslimin. Sungguh tak pantas kita mengeluhkan ujian yang ditimpakan atas kita dari tindakan dan perlakuan para musuh sunnah dan musuh tauhid, dari ahli syirik dan ahli bid'ah. Tak pantas kita mengeluhkan itu, karena tidak ada apa-apanya dibandingkan permusuhan, perlawanan yang diberikan oleh para kaum musyrikin terhadap kaum muslimin terdahulu. Yang kita keluhkan adalah banyaknya konsep dan metode berislam, banyaknya syubhat, hal-hal yang menyamarkan pandangan sehingga terjerumuslah seorang muslim ke dalam kesesatan, kekeliruan, pemahaman yang menyesatkan dan mendatangkan kerusakan di muka bumi. Sehingga seorang muslim bisa jadi berangkat dari kekeliruan dan kesesatannya ini, dia mengangkat senjata atas ayahnya dan ibunya dan mengkafirkan orang tuanya dan membunuh mereka. Berangkat dari kesesatan pemahamannya ini, seorang muslim akhirnya mengkafirkan negeri, para penguasa juga rakyatnya, dan menghalalkan darah mereka, kemudian melakukan tindakan-tindakan terorisme yang terjadi. Berangkat dari pemahaman yang keliru ini, seorang muslim akhirnya meninggalkan sholatnya, zakatnya, sodakohnya, dan berkata bahwa sesungguhnya itu semua tidaklah wajib. Berangkat dari kekeliruan ini. Maka pertanyaan kita, ya ikhwani rahimakumullah, lalu di antara seluruh konsep yang ada, sesungguhnya konsep yang mana yang lebih benar dan lebih dekat kepada kebenaran, lebih diridhai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lebih membawakan kita kepada keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat? Maka jawabannya adalah demi Allah, tidak ada jalan lain yang membawakan manusia memang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali jalan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di mana hanya satu jalan itu yang dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah bahwa memang apabila kalian mencintai Allah, kalian menginginkan pahalanya, ridhonya, kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad kepada para manusia, apabila memang kalian beriman kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepadanya, mencintainya, fattabi'uni, maka ikuti aku. Hanya itu jalannya. Ittiba' kepada ajarannya, sunnahnya. Yuhibbukumullah, hanya dengan mengikutiku barulah Allah akan membalas cinta kalian. Maknanya tanpa mengikutiku jangan harap Allah akan membalas cinta kalian. Sebesar apapun cinta, pengorbanan, ibadah yang kalian lakukan, tanpa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian tak akan mendapatkan apa yang kalian harapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari pahalanya, ganjarannya, syurganya.
Fattabi'uni, ikuti aku. Itu satu-satunya jalan. Yuhibbukumullah. Hanya dengan itu Allah akan mencintai kalian, membalas cinta kalian. Tanpa mengikutiku, Allah tak akan membalas cinta kalian. Maknanya. Dan kemudian dengan mengikutiku, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rahmat dan cintanya bagi mereka yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan bonus, bukan hanya pahalanya, tapi yaghfir lakum dzunubakum. Dan dengan itu, dengan mengikutiku, Allah akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Maka ahlus sunnah, yakni kaum yang mengikuti memang sunnah yang murni sebagaimana yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah kelompok yang paling berhak mendapatkan keselamatan dari 73 kelompok yang ada. Bukankah mereka yang semakin mirip akidahnya, ibadahnya kepada sebagaimana yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk mendapatkan kedekatannya kepada Rasul dan juga kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengikuti mereka yang memang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan para sahabat ridwanullah alaihim sebagai patokan setelah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar manusia tidak lagi berpecah belah. Tidak lagi setiap kelompok bisa menunggangi hadis-hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian membenarkan konsepnya masing-masing dan mengingkari yang lain. Tidak. Dilihat bagaimana cara memahami ayat dan hadis yang tepat, bagaimana cara mempraktekannya yang tepat, sebagaimana yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sebagaimana pemahaman dan praktek generasi terbaik salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Jalan itulah yang kita diperintahkan untuk menempuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar." Para pendahulu di dalam agama Islam, baik dari golongan muhajirin dan ansar, yakni para sahabat radhiyallahu anhum, walladzina taba'uuhum biihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka, yakni mengikuti para sahabat di dalam beragama, berakidah sebagaimana mereka berakidah, beribadah hanya sebagaimana mereka beribadah, berjihad sebagaimana konsep dan metode jihad yang ada pada mereka, bernegara sebagaimana mereka bernegara. Walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah orang-orang yang radhiyallahu anhum wa radu an. Itulah orang-orang yang pada hakikatnya Allah ridhoi. Dan demikianlah pula orang-orang yang pada hakikatnya meridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapati banyaknya pola dan konsep berislam yang berbeda satu sama lain, lalu pola dan berislam yang mana yang diridhai, dicintai, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pola sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mengamalkan Islam. Salafus saleh, Allah tegaskan radhiyallahu anhum, kaum muhajirin, kaum ansar, para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti pola mereka dengan baik, itulah orang-orang yang Allah ridhoi mereka. Dan pada hakikatnya mereka pun meridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situ dapat kita fahami, mereka yang berpaling dari jalan sunnah, jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, bukanlah orang-orang yang Allah ridhoi. Dan pada hakikatnya mereka pun masih belum meridhai Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan masih memilih jalan yang lain selain jalan sunnah dan jalan salaful ummah. Dan Allah ancam mereka yang berpaling dari jalan yang hak tersebut, metode yang hak tersebut. Allah ancam mereka dengan ancaman yang pedih, baik di dunia ataupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menentang petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah datang kepadanya petunjuk. Menentang Rasul bukanlah terjadi dengan tidak, aku tak mau mengikuti Rasul. Tidak dengan perkataan demikian. Tak mungkin seorang muslim mengatakan demikian. Tidak mungkin terjadi pada seorang muslim.
Maka penentangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi adalah ketika disampaikan kepada seseorang, sungguh apa yang diajarkan Rasul tidak seperti yang kau praktekkan. Apa yang kau praktekkan sesungguhnya tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tetap menentang keterangan tersebut dan berkeras dengan apa yang dilakukannya selama ini. Itu penentangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan lidahnya, aku menentang dan tak mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan demikian. Ketika jelas apa yang dilakukannya tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang padanya petunjuk, yakni setelah disampaikan ilmu, sesungguhnya yang dilakukan Rasul demikian, tidak seperti yang kau lakukan. Ada seorang ahli ilmu menyampaikan kepadanya petunjuk. Bukan berangkat dari ketidaktahuan. Barang siapa yang menentang Rasul setelah datang kepadanya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian dia mengikuti metode lain, jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun? Tidak ada jawaban lain kecuali para sahabat radhiyallahu anhum. Yani mereka beragama tidak sebagaimana para sahabat beragama. Tidak beribadah sebagaimana ibadahnya para sahabat. Mereka membuat-buat hal-hal baru yang tidak diajarkannya. Tidak berakidah sebagaimana para sahabat berakidah. Mereka meyakini hal-hal baru dari takhayulat, khurafat, yang tidak ada diyakini oleh Rasul, tidak juga oleh para sahabat. Mereka beragama, berakidah, dan menerapkan Islam berbeda dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan kemudian mereka mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman, yakni jalan para sahabat. Maka kami hukum mereka, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Yani kami palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Maknanya sebagaimana para ahlul tafsir menyebutkan, kami akan hiasi kesesatan mereka sehingga mereka semakin yakin di atas kesesatannya. Kami akan ulur mereka di atas kesesatannya. Ya, khabar aswad. Sungguh kabar yang buruk bagi mereka yang sengaja menentang petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabat. Kami akan ulur mereka di atas kesesatannya. Nuwallihi ma tawalla. Itu hukuman di dunia. Dan di akhirat, nuslihi jahannam. Sungguh kami akan lemparkan mereka kepada jahannam. Wasa'at masira. Sungguh seburuk-buruknya tempat kembali. Dan demikian pula ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara kelompok-kelompok yang ada, yang akan terjadi perpecahan sedemikian rupa, satu kelompok yang dimana dijaminkan surga atas mereka, insya Allah. Dijanjikan surga atas mereka, insya Allah, adalah mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika Rasul mengatakan, demi Allah, sataftarik hadhil ummah, umat ini akan terpecah ila 73 kepada 73 golongan. Satu di surga dan 72 di neraka. Qalu, tentunya para sahabat bertanya, takkan menyia-nyiakan kesempatan ini. Qalu, mereka berkata, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Siapa satu kelompok tersebut? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, al-jamaah. Jamaah ini, yakni para sahabat radhiyallahu anhu, persatuan ini. Maka jadilah ahlus sunnah adalah ahlul jamaah. Yang dimaksud dengan al-jamaah adalah ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Mereka yang sesuai dengan kebenaran, mereka yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jamaah para sahabat radhiyallahu anhum. Kalaupun mereka bersendirian, maka merekalah jamaah. Sebagaimana yang disampaikan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Jamaah adalah yang sesuai dengan yang hak, kalaupun engkau bersendirian di atasnya. Sementara mereka yang bersatu namun di atas kebatilan, maka hakikatnya mereka tidaklah berjamaah dan mereka berpecah belah. Demikianlah persatuan yang dimaksudkan dan diserukan oleh kitabullah dan sunnah Rasul
Bukan persatuan yang berpura-pura buta dari kebatilan, tidak. Berpura-pura buta dari kesyirikan dan kebid'ahan, tidak. Ada ayat lain yang mengatur hal itu. La talbisul haqqa bil batil. Janganlah kau campur adukan yang benar dengan yang batil. Maka hak dan batil memang harus dipecah. Maka kita adalah pemecah belah. Ya, pemecah belah antara hak dan batil. Kita adalah kaum bukan pemersatu, kita pemecah belah. Pemecah belah antara tauhid dan syirik, pemecah belah antara sunnah dan bid'ah. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam dituduhkan oleh kaumnya, "Ya Muhammad, safahta ahlamana." Wahai Muhammad, engkau porak-porandakan angan-angan kami. Farraqta bainal aba wal abna. Kau pecahkan antara ayah dengan anaknya, antara seseorang dengan saudaranya, antara seseorang dengan kaumnya. Demikian Rasul dituduh memecah belah. Dikarenakan memecah belah antara hak dan batil. Adapun perintah untuk bersatu adalah bersatu di atas hak. Bukan mempersatukan antara keburukan dengan kebenaran. Demikianlah perintah yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditegaskan bahwa dari 73 kelompok tersebut, siapa mereka ya Rasulullah yang selamat? Satu, dari 73 tersebut, siapa mereka ya Rasulullah? Al-jamaah, jamaah ini. Dan mereka yang mengikuti konsep para jamaah tersebut. Mengikuti konsep dan metode beragama para sahabat. Jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kita ahlus sunnah dan ahlul jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Di sanad lain ketika Rasul ditanya, "Man haula ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Siapa satu kelompok tersebut yang dijanjikan surga atas mereka? Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Mereka yang sesuai berada di atas jalan yang sama, metode yang sama denganku dan para sahabatku hari ini. Yani mereka yang beragama sebagaimana Rasul dulu beragama. Mereka yang hanya melakukan ibadah sebagaimana Rasul dulu melakukan ibadah. Mereka yang berakidah sebagaimana Rasul dan para sahabat berakidah. Mereka yang paling layak menjadi satu kelompok dari 73 kelompok yang celaka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihim muqtafa. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mentakdirkan kesesatan bagi mereka yang memang Allah Subhanahu wa taala layak berikan atasnya hidayah. Allah Subhanahu wa taala takkan menghinakan mereka, orang-orang yang ikhlas dan tulus mencari jalan menuju mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu isi hati hamba-hambanya. Maka di dalam mencari kebenaran, tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan juga para pewaris mereka yang dimana kita adalah para pengikutnya, yaitu para ahli ilmu, sebagaimana Rasul katakan sallallahu alaihi wasallam, al-ulama, para ulama, warathatul anbiya, merekalah para pewaris Nabi. Tugas mereka hanyalah menyampaikan jalan kebenaran. Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh. Tidak ada tanggung jawab lain bagi Rasul kecuali hanya menyampaikan. Kewajiban kita adalah menyampaikan hidayah al-irsyad, hidayah ad-dilalah, hidayah al-ilm. Kita hanya menyampaikan mana jalan kebenaran, itu jalan kebatilan, ini jalan kebenaran. Menjelaskan mana yang sesuai dengan ilmu, mana yang hak dan yang mana yang batil, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, yang mana yang bid'ah, mana yang ta'ah, mana yang bentuk ketaatan kepada Allah, mana yang maksiyah. Demikianlah tugas para ahli ilmu sebagai para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas mereka adalah menyampaikan jalan kebenaran yang seharusnya. Adapun tetap hati manusia berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa syaa.
Allah bolak-balikan hati mereka sekehendaknya. Maka dari situ di dalam mencari petunjuk. Inilah yang dapat kami sampaikan dari kebenaran yang selama ini kami cari dan kami yakini. Namun jangan lupakan doa-doamu di dalam sujudmu, tangismu, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan, diarahkan hatimu, dibuat hatimu yakin, meyakini mana jalan yang benar dan menjauhi jalan kebatilan. Dibuat yakin hatimu mana kelompok yang benar. Diberikan kekuatan hatimu meninggalkan kelompok-kelompok yang ternyata menyimpang. Petunjuk berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan hidayah taufik, yang hanya menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa seorang manusia semulia apapun ia untuk memaksakan hidayah pada hati manusia yang lain. Tidak bisa. Dikarenakan apa? Hati manusia berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita doakan bagi diri kita, istri dan anak-anak kita, ahli kita, dan juga bagi para kaum muslimin, semua bentuk petunjuk yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntun kita ke arah kebenaran dan menjauhkan kita dari kebatilan yang hanya akan membawakan kesengsaraan bagi kita di dunia dan di akhirat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma mazzik jam'ahum wa shattit shamlahum wa zawzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ra'bah innaka 'ala kulli syai'in qadir. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك من كل خير سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أقيموا الصلاة